Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 10 Merdeka 4. Ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Oke, untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, lengkap ya? Oke, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan topik. Nah, topiknya apa? Bisa kalian lihat tampilan yang ada di depan. Apa itu topiknya? Iya, berdamai dengan diri sendiri. Kira-kira kalian sudah berdamai dengan diri sendiri apa belum? Sudah ya, oke. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran, setelah kalian mempelajari topik ini, nanti kalian diharapkan ya dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri, kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ya, ini untuk pertanyaan pemantik mulai diri sendiri ya. Nah, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu untuk menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah apa tidak? Enggak pernah? Ada yang pernah? Dulu sempat, oke. Nah, mengapa bisa muncul perasaan tersebut? Kenapa kalian malu kayak gitu? Ini Ibu mau tanya ke laki-laki atau yang perempuan? Ladies first, tapi kan Ibu ladies, jadi Ibu pengen tanya ke laki-laki. Nah, Ibu mau tanya ke Egar, coba. Egar pernah merasa malu apa tidak? Pernah. Nah, kenapa muncul perasaan itu? Karena itu disebar-sebar aku suka sama cewek. Kenapa? Karena digosipin kayak gitu, suka sama cewek. Pernah suka sama temennya? Pernah ya? Oke. Nah, pernah menyembunyikan identitasnya apa enggak? Identitas diri kayak gitu? Enggak pernah ya? Oke. Kemudian sekarang Egar coba tunjuk satu teman yang perempuan. Siapa? Oke, Siva. Sekarang Ibu tanya pertanyaan yang kedua. Ini ya, Siva. Apakah kamu pernah percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu kayak gitu? Pernah ya? Nah, kemudian atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah apa tidak? Pernah, oke. Nah, kira-kira yang membuat Siva mempunyai kepercayaan diri itu kenapa? Iya, mencoba bahagia dengan diri sendiri. Oke. Jadi intinya di sini pernah ada yang merasa malu kayak gitu ya. Tetapi tetap percaya diri apa tidak? Percaya ya, oke. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya, ini Ibu punya kode barcode bawa HP apa tidak? Oke, silakan di-scan dulu barcode-nya. Sudah bisa akses? Ya, pakai jaringan yang WiFi SMA 1 Purwokerto ya. Nah, itu ada pertanyaan. Itu terkait identitas kalian. Nah, di sini
Oh iya, ini juga Ibu punya pertanyaan ya, terkait yang di Mentimeter. Kalau misalnya kalian setuju dengan pernyataan pertama, ini kalian ngapain kira-kira? Berdiri atau duduk atau kayak gini, angkat tangan? Angkat tangan, oke. Kalau pernyataan 1 angkat tangan, kalau pernyataan 2? Turun tangan. 2 tangan, oke. Ya, berarti pernyataan 1 tangan 1, kalau pernyataan 2 tangan 2 ya. Nah, untuk yang di kelas ini terkait warna kulit ya, terkait identitas kalian. Nah, kulit sawo matang atau putih? Coba kalian angkat tangan. Tadi pernyataan 1 tangan 1 ya. Pernyataan 2 tangan 2. Berarti kalau sawo matang ini kayak gini putih. Coba diangkat. Nah, ya. Kalau yang sawo matang, termasuk Ibu juga sawo matang, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Dan seterusnya ya. Ya, yang putih juga. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada belasan ya, oke. Nah, sekarang ini. Pernyataan yang kedua terkait sekolah asal. Dulu waktu kalian daftar ke sini, itu kan ada yang berasal dari SMP negeri di Kabupaten Banyumas, kemudian ada yang berasal dari SMP swasta. Nah, kalau untuk pernyataan pertama SMP negeri, yang pernyataan 2 SMP swasta, coba diangkat tangannya. SMP negeri ada berapa? Ya, SMP negeri 2, 1, 3, dan seterusnya ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 15 ya. Kemudian yang swasta ada 7 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini terkait pendaftaran kalian. Dulu itu daftarnya pakai jalur, kan ada zonasi, prestasi, sama afirmasi. Oh, ini ada 3 pernyataan ya. Berarti kalau zonasi tangan 1, kalau prestasi tangan 2, kalau afirmasi berarti tangan 1 mengepal. Ada 3 pernyataan ya. Nah, coba silakan diangkat tangannya. Zonasi ada berapa? Prestasi ada berapa? Kemudian afirmasi. Yang zonasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 8. Kemudian prestasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian afirmasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun kembali. Kemudian, ini kalian itu berasal dari suku di Jawa Tengah atau di luar Jawa? Kebanyakan berasal dari mana ini? Orang Jawa asli atau ada yang dari luar Jawa? Iya, coba kalau sekarang ganti. Kalau suku Jawa, berarti kalian duduk, kalau luar Jawa berdiri. Nah, coba yang berasal dari suku luar Jawa atau bukan suku Jawa, ada berapa anak yang berdiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, berarti sisanya orang Jawa semua ya. Asli Jawa ya. Oke, kemudian yang terakhir. Ini terkait kepercayaan. Nah, di kelas ini kan ada 3 kepercayaan ya. Ada yang Muslim, kemudian ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah, sekarang yang Muslim dulu berdiri. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian yang Katolik ada berapa orang? Silakan berdiri. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian yang Kristen ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, duduk kembali. Ya, itu terkait
bermacam-macam identitas ya. Nah, kemudian sekarang refleksi. Nah, dari permainan tadi, coba diskusikan atau direnungkan beberapa pernyataan berikut ini. Oh iya, sebelum ke sini, Ibu punya video ya. Ini terkait identitas. Silakan kalian simak dulu. Uni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Oke, ini terkait kisah apa? Yuni, kenapa? Malu ya. Malu sama diri sendiri. Sehingga Yuni ngapain ini? Menutupi identitas dan tidak mau ke sekolah ya. Oke, kemudian nah di sini kan ada berbagai macam identitas. Tadi ada yang berasal dari Jawa, ada yang luar Jawa. Nah, dari identitas itu kan kita punya kartu identitas. Nah, kalau kalian pelajar berarti punya apa? Kartu? Iya, identitas pelajar. Isinya apa aja? Ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, golongan darah, kemudian agama, kemudian alamat, nama orang tua, dan lain-lain ya. Nah, sekarang Ibu tanya di sini, yang rumahnya dari Purwokerto, ada berapa orang? Kemudian kalau yang dari luar Purwokerto ada? Ya, berarti kan identitas dari alamat saja berbeda kan? Nah, kemudian dari golongan darah, misalnya ini sidik, golongan darahnya apa? Oh, oke. Kemudian Gracias, golongan darahnya apa? B ya, berarti kan antara sidik sama Gracias saja golongan darahnya berbeda. Jadi tiap orang itu punya identitas yang berbeda dan beragam. Nah, kemudian untuk konsepnya, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Jadi bisa ada yang sama, tetapi kan kebanyakan berbeda antara identitas satu orang dengan orang lainnya. Nah, kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Iya, jenis kelamin. Karena kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan kan sudah ditentukan dari kalian lahir ke dunia ini. Jadi tidak bisa diubah. Kemudian kalau identitas yang bisa diubah apa kira-kira? Sifat ya, bisa diubah. Misalnya dari pendiam jadi aktif atau lebih cerewet kayak gitu. Kemudian ini yang selanjutnya, kita punya standar ya terhadap diri sendiri. Nah, misalnya standar diri kalian untuk menilai orang apakah sama apa berbeda? Berbeda. Misalnya menurutnya Wian, Dini itu seperti apa? Penilaian terhadap Dini. Menurut standarnya Wian, apakah Dini itu baik hati dan rajin menabung atau apa? Ini itu punya Kristus orang-orang. Iya. Ini itu pintar sekali, rajin, terus dia itu apa ya? Suka gak jelas. Suka nggak jelas. Oke. Nah, sekarang kalau menurutnya Ben, Dini itu bagaimana? Sama. Masa penilaiannya sama?
Mungkin ada yang berbeda sama idem ya. Tetapi kan kalian punya standar penilaian yang berbeda kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus bisa mencintai diri sendiri. Nah, kalian sudah bisa mencintai diri sendiri apa belum? Atau mencintai orang lain lebih mudah mencintai diri sendiri atau orang lain? Nah, jadi sebelum mencintai orang lain, kalian harus mencintai diri sendiri dulu. Nah, bagaimana cara mencintai diri sendiri? Nah, kalian harus bisa menghargai usaha kalian ya. Coba kalian renungkan usaha kalian yang sudah dicapai itu apa saja. Nah, itu kalian terima kasih pada diri sendiri. Nah, oke. Nah, yang terakhir mari kita buat tindakan ya. Kita ucapkan terima kasih secara bersama-sama terhadap diri sendiri dulu. Kita hargai diri sendiri. Berarti kita buat ucapan terima kasih nanti baru ke orang lain. Coba ke diri sendiri dulu. Coba Ibu beri ya Baba ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kayak gitu ya. Yang diri sendiri dulu. Ulang ya. 1, 2, 3. Terima kasih saya ya. Sekarang ke yang di samping kanan. Silakan ucapkan ke orang lain. Ya. Sekarang samping kirinya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, jadi kalian sudah bisa mencintai diri sendiri. Nanti silakan ini kalian membuat galeri diri, yaitu berupa biodata atau CV yang isinya menampilkan identitas kalian sebanyak mungkin. Nah, ini bisa kalian buat melalui aplikasi Canva biar nanti hasilnya lebih menarik ya. Oke, jelas? Ya, untuk hari ini, jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, sudah bisa mencintai diri sendiri? Insya Allah. Kemudian identitas tadi kan berbeda-beda ya setiap orang. Ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi